One, two, three, funky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Sebelum pembelajaran berlangsung, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita harapkan dan gantungkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bisa dilancarkan dalam pembelajarannya, dilancarkan dalam berpikirnya, ilmunya bisa bermanfaat, dan kita semua bisa diberikan rezeki sehat walafiat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Mengingatkan kepada seluruh siswa untuk mengisi absen terlebih dahulu dalam Google Classroom. Di sini Ibu akan melanjutkan pembelajaran mata pelajaran geografi berkenaan tentang pengelolaan sumber daya alam Indonesia subbab yang kedua, yaitu potensi dan persebaran sumber daya alam Indonesia. Sebelum masuk materi, Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu siswa mampu mengetahui dan memahami materi persebaran sumber daya alam Indonesia. Siswa mampu mengetahui dan memahami materi potensi sumber daya alam Indonesia. Siswa mampu menjelaskan kembali materi yang diajarkan. Dan siswa mampu mengaplikasikan materi yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi pembelajaran kali ini diawali dengan potensi kehutanan, potensi pertambangan, potensi kelautan, dan yang terakhir potensi pariwisata. Selanjutnya, kita akan bahas potensi yang pertama di Indonesia, adalah potensi kehutanan. Indonesia memiliki luas wilayah yang sangat luas. Kalau kita lihat, hutan adalah satu wilayah yang ditumbuhi oleh beragam jenis tumbuhan, baik yang bersifat homogen ataupun heterogen. Kalian tahu apa saja fungsi dari hutan itu sendiri? Hutan memiliki fungsi yang pertama, adalah fungsi ekonomi, atau mendatangkan penghasilan berdasarkan aktivitas jual beli. Kemudian, fungsi yang kedua adalah fungsi klimatologis, artinya yang mempengaruhi kondisi iklim. Fungsi yang ketiga, fungsi edafik atau mempengaruhi kondisi tanah. Kemudian, yang keempat, fungsi hidrologis yang mempunyai fungsi yaitu mempengaruhi kualitas air tawar ataupun mata air. Kemudian, yang terakhir, fungsi konservasi, artinya melindungi tumbuhan dan hewan-hewan langka ataupun hewan yang hampir punah. Berdasarkan fungsinya, hutan dapat dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah hutan produksi. Hutan yang secara alamiah atau secara sengaja dibudidayakan untuk diambil manfaatnya. Contohnya adalah hutan produksi kayu dan getah. Kemudian yang kedua adalah hutan lindung, yang disengaja dilindungi kelestariannya dari kepunahannya. Contohnya adalah hutan yang mencegah banjir, erosi, atau mengatur stabilitas tanah. Yang ketiga adalah hutan penyangga atau kawasan hutan yang menjadi peralihan antara hutan lindung dan hutan produksi. Kemudian yang keempat ada hutan suaka alam, yaitu hutan yang menjaga kelestarian flora dan fauna. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah hutan wisata, hutan yang secara khusus difungsikan sebagai sektor pariwisata. Selain berdasarkan fungsinya, hutan juga dapat dikategorikan berdasarkan jenisnya. Yang pertama adalah hutan hujan tropis, biasanya terdapat di Pulau Sumatera, kemudian Kalimantan, dan Papua. Kemudian yang kedua ada hutan musim, terdapat di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara. Yang ketiga ada hutan hujan pegunungan, terdapat juga di Sumatera, di Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Selanjutnya yang keempat, ada hutan savana, terdapat di Flores, Timur, dan Sumba. Kemudian yang kelima, ada hutan rawa, terdapat di sepanjang pantai timur Sumatera dan dataran rendah Kalimantan dan Papua. Kemudian yang keenam, ada hutan mangrove, itu terdapat di dataran rendah pantai Sumatera, Kalimantan, Maluku, Bali, Jawa, dan Papua. Kemudian yang ketujuh, ada hutan gambut,
terdapat di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, dan Riau. Terakhir yang kedelapan yaitu hutan lumut, terdapat di Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Demikian potensi kehutanan Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas potensi pertambangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan barang tambang atau bahan galian dibedakan menjadi 3 golongan. Golongan A atau strategis sebagai golongan yang pertama, yaitu bahan galian yang berperan penting dalam kelangsungan hidup negara. Contohnya adalah minyak bumi, gas bumi, batu bara, nikel, dan timah. Kemudian, yang kedua adalah golongan B atau disebut dengan vital, artinya bahan galian yang berperan penting dalam kegiatan perekonomian negara, kemudian dikuasai negara dengan menyertakan rakyatnya. Contohnya adalah emas, perak, platina, tembaga, intan, belerang, besi, dan bauksit. Kemudian yang terakhir, golongan C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk bahan galian golongan strategis dan vital. Biasanya diusahakan oleh rakyat. Contohnya adalah pasir vulkanik, kemudian batu andesit dan basal, obsidian, granit, marmer, kaolin, fosfat, gipsum, mangan, dan zeolit. Nah, berikut adalah peta sebaran bahan tambang yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah minyak bumi. Terdapat di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua, Maluku, dan Sulawesi. Yang pertama adalah minyak bumi. Terdapat di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Papua, serta Maluku dan Sulawesi. Kemudian ada gas bumi. Gas bumi terdapat di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kemudian ada batu bara. Terdapat di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kemudian ada emas dan perak, ada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Kemudian yang kelima ada tembaga. Tembaga terdapat di Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Ada bauksit, terdapat di Pulau Bintang, Kepulauan Riau, Pulau Bangka, dan Pulau Kalimantan. Kemudian ada nikel, terdapat di Sulawesi, di Kalimantan Utara, Maluku, dan Papua. Kemudian Indonesia juga punya timah, ada di Pulau Singkel Karimun, Jundur, Pulau Bangka, Pulau Belitung, dan Pulau Karimata. Yang kesembilan ada intan, terdapat dan terkenal di Martapura, Kalimantan Selatan. Yang kesepuluh ada mangan. Mangan terdapat di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Yang ke-11 ada pasir besi. Terdapat di Sumatera, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timor. Selanjutnya ada pelumbung dan seng. Terdapat di Lampung dan Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir ada belerang. Terdapat di Talaga Bodas yaitu di Jawa Barat, Kawah Tangkuban Perahu, Kawah Ijen, dan Welirang di Jawa Timur. Ternyata Indonesia mempunyai potensi yang sangat luar biasa ya. Indonesia itu sangat kaya akan sumber daya alam. Selanjutnya, yang ketiga yaitu potensi kelautan Indonesia. Sumber daya alam tidak tersebar hanya di daratan saja. Akan tetapi, Indonesia juga memiliki potensi kelautan yang melimpah. Salah satu sumber daya kelautan adalah perikanan. Jenis perikanan Indonesia dibagi menjadi lokasi penangkapan dan budidayanya, yaitu perikanan air tawar, perikanan air laut, dan perikanan air payau. Untuk melihat kekayaan perikanan di Indonesia atau sumber daya alam perikanan kelautan Indonesia, kita akan melihat persebaran ekoregion Indonesia dilihat dari peta berikut. Yang pertama ada ekoregion Samudra Hindia sebelah barat Sumatera, kemudian ada ekoregion Samudra Hindia sebelah selatan Jawa, kemudian ada ekoregion Selat Malaka, kemudian yang keempat ada ekoregion Laut Natuna, selanjutnya ada ekoregion Selat Karimata
ada ekoregion Laut Jawa, ekoregion Laut Sulawesi, ekoregion Selat Makassar, ekoregion Perairan Bali dan Nusa Tenggara. Yang ke-10 ada ekoregion Luktomini, yang ke-11 ada ekoregion Halmahera Maluku, selanjutnya Laut Banda sebelah timur Sulawesi, ke-13 ada ekoregion Laut Banda sebelah selatan Sulawesi, 14 ada ekoregion Laut Seram dan Teluk Bintuni, selanjutnya ada ekoregion Laut Banda, ekoregion Samudra Pasifik, kemudian ada ekoregion Teluk Cendrawasih Papua, dan yang terakhir ke-18 ada ekoregion Laut Harapura. Seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa Indonesia kaya akan ikan. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat persebaran ikan di Indonesia melalui peta persebaran ikan perairan Indonesia. Kita akan lihat laut-laut Indonesia adalah laut kaya akan ikan. Maka dari itu, sumber daya alam kelautan sangat memiliki potensi yang tinggi di wilayah Indonesia. Setelah tadi melihat potensi-potensi kekayaan Indonesia, yang terakhir adalah Indonesia memiliki potensi pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam mempercepat pembangunan di Indonesia. Terdapat banyak sekali potensi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata. Potensi pariwisata Indonesia dapat kita bedakan menjadi yang pertama, wisata alam. Kemudian yang kedua ada wisata budaya. Yang terakhir, yang ketiga ada wisata buatan. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia selain memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa banyak sekali, Indonesia juga adalah tujuan pariwisata utama dunia, khususnya daerah Bali. Nah, jadi pariwisata di daerah Indonesia sangat menonjolkan wisata alamnya, budayanya, maupun buatannya. Pembahasan kali ini dicukupkan. Apabila ada yang mau ditanyakan, boleh kita berdiskusi lewat WhatsApp group atau di Google Classroom. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Semangat belajar di rumah, stay safe and stay healthy. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.